Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Pat Lipat. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tajwid ya. Pembelajaran tajwid teman-teman. Kemarin kita itu sudah bahas tentang hukum-hukum yang sering keluar di dalam Al-Quran ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke materinya lagi ya. Kita akan bahas tentang hukum idgham ya. Di sini saya sudah tulis tadi ya. Di sini saya sudah rangkum tadi hukum idgham. Hukum idgham. Idgham ini teman-teman terbagi menjadi tiga ya. Terbagi menjadi tiga. Pertama itu ada idgham mutamasilain, yang kedua idgham mutajanisain, nah dan yang ketiga yaitu idgham mutaqarribain. Nah, itu ya teman-teman. Oke, di sini idgham itu sendiri ya teman-teman pasti sudah tahu ya artinya itu apa. Nah, yaitu memasukkan atau meleburkan. Nah, oke. Sekarang kita akan bahas satu persatu ya di antara tiga ini teman-teman. Nah, oke. Pertama itu idgham mutamasilain ya. Idgham mutamasilain yaitu pertemuan dua huruf yang sama. Pertemuan dua huruf yang sama. Oke. Nah, ini pertemuan dua huruf yang sama, yang satunya mati dan yang satunya lagi berharokat ya teman-teman. Nah, pertemuan dua huruf yang sama, yang satunya mati dan yang satunya itu berharokat atau mempunyai baris ya. Nah, misalnya seperti ini. Contohnya itu seperti ini biar teman-teman langsung paham ya. Nah, ini huruf ba bertemu dengan huruf ba. Nah, yang satunya ini mati teman-teman, yang satunya ini hidup atau berharokat. Nah, ini ba bertemu dengan ba. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu la bertemu dengan la. Oke, la mati sama la berharokat. Nah, selanjutnya yaitu za. Nah, ini za maksud saya za di ujung lidah ya, bertemu dengan za. Nah, oke. Pokoknya teman-teman yang dinamakan dengan idgham mutamasilain ini yaitu pertemuan dua huruf yang sama. Misalnya seperti ini teman-teman, dua huruf yang sama, yang satunya itu mati dan yang satunya itu berharokat ya. Nah, seperti ini. Pertemuan dua huruf yang sama, yang satunya itu mati, yang satunya lagi berharokat. Nah, oke, ini ya pertemuan huruf yang yang sama gitu ya, satunya mati satunya berharokat. Nah, oke, sekarang kita langsung saja ke contohnya. Nah, di sini contoh pertemuannya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, nah ini lam berharokat sukun bertemu dengan lam berharokat fathah atau berbaris fathah ya. Oke, lam berbaris sukun bertemu dengan lam berbaris fathah. Nah, di sini kan ada kan ini. Nah, itu teman-teman. Nah, cara bacanya itu seperti ini. Nah, sebelum itu teman-teman lihat dulu ya, yang kita bahas ini idgham ya, hukum idgham. Nah, idgham ini artinya itu memasukkan atau meleburkan, memasukkan ke huruf berikutnya gitu ya. Nah, di sini cara bacanya itu seperti ini. Aqulla, qulla, aqulla, qulla. Nah, qulla. Nah, seolah-olah langsung masuk ya qafnya ini ke lam berikutnya ini, lam yang kedua ini maksud saya teman-teman. Nah, sama seperti halnya yang kemarin yaitu tentang idgham bigunnah sama bila gunnah ya. Nah, seolah-olah lamnya yang tidak mempunyai tasdid ini seolah-olah bertasdid ya teman-teman. Nah, kita langsung masukkan ke sini lam yang yang berikutnya ini. Oke, kita langsung masukkan ke lam yang berikutnya ini. Aqulla, qulla, aqulla.
Ini kof, bukan kaf. Kul, bukan kul. Tapi kul, pakai kof ya. Aqulla, qulla. Nah, seperti itu. Ini ya. Saya garisi dulu. Nah, ini teman-teman. Pertemuan dua huruf yang sama, yang satunya itu mati, yang keduanya itu berbaris ya. Satunya mati, satunya itu mempunyai baris. Nah, seperti itu. Misal contoh za. Contoh za misalnya ya. Nah, di sini saya tulis teman-teman. Ntar dulu. Nah, ini teman-teman. Za bertemu dengan za. Nah, za bertemu dengan za. Nah, oke ini ya. Cara bacanya itu juga sama. Nah, kita langsung masukkan ke za yang ini ya teman-teman. Nah, za yang ini kita langsung masukkan ya. Oke. Izza, izza, izza. Nah, izza, izza. Karena ini itu za di ujung lidah ya teman-teman. Izza. Itu bukan za, bukan juga ja. Ja, za sama za itu beda ya. Oke. Izza, izza. Nah, ini ya teman-teman. Pertemuan dua huruf yang sama. Oke. Itulah yang dinamakan dengan idgham mutamasilain. Ya. Idgham mutamasilain ya, teman-teman. Oke. Sekarang kita lanjut ke idgham mutajanisain ya. Idgham mutajanisain. Oke. Di sini idgham mutajanisain itu yaitu pertemuan dua huruf yang berbeda. Ingat ya, pertemuan dua huruf yang berbeda namun sama makhrajnya. Sama makhrajnya. Itu ya. Pertemuan dua huruf yang berbeda namun sama makhrajnya atau tempat keluarnya. Itu. Ingat, pertemuan dua huruf yang berbeda. Saya tulis dulu di sini ya. Oke. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ntar dulu. Pertemuan dua huruf yang berbeda. Nah, namun tempat keluarnya itu sama. Dua huruf yang berbeda, namun tempat keluarnya itu sama, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini pertemuan dua huruf yang sama. Nah, tempat keluarnya ini juga sama ya, teman-teman. Nah, yang satunya ini bertasdid, nah yang satunya lagi ini berharokat, gitu ya. Maaf, tasdid. Maksud saya itu yang satunya ini sukun. Nah, dan yang satunya ini berharokat fathah ya. Oke, sukun sama fathah. Sedangkan ini yaitu pertemuan dua huruf yang berbeda tetapi tempat keluarnya itu sama ya. Nah, misalnya itu seperti ini. Ini ya. Ini hurufnya itu. Nah, ini to, da, dal sama ta. Nah, ini selanjutnya yaitu zo, terus ada za sama asa. Nah, ini teman-teman. Selanjutnya yang ketiga yaitu mim sama ba. Nah, ini ya. Pertemuan dua huruf yang berbeda namun tempat keluarnya itu sama. Ini tempat keluarnya itu sama ya, teman-teman. To, da, ta, terus zo, za, sa, mim sama ba. Nah, itu ya. Maaf di sini kalau ada tempat pengucapan saya yang salah. Karena kemarin sudah saya bilang ya. Saya ini kurang bisa makhorijul hurufnya. Yang penting teman-teman paham aja dulu ya. Nah, sampai di sini. Oke.
Pertemuan dua huruf yang berbeda namun makhrajnya itu sama. Oke, sama tempat keluarnya maksud saya ya. Maaf teman-teman. Karena di sini itu saya tuh mungkin agak sedikit pusing ya, tapi nggak apa-apa. Ini demi melanjutkan pembelajaran kita ya teman-teman. Oke. Nah, contohnya itu seperti ini. Contohnya seperti ini teman-teman. Saya tulis dulu ya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, dal bertemu dengan ta. Nah, di sini ya, ini ada dal, ini ada ta. Dal bertemu dengan ta. Nah, langsung kita masukkan ke ta. Kita itu nggak baca abadtum, tapi langsung kita masukkan ke huruf ta ini ya teman-teman. Abadtum, 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 batum, batum, abadtum. Nah, langsung kita masukkan ke huruf ta. Nah, dal bertemu dengan ta. Oke. Nah, ini ya. Abadtum. Nah, selanjutnya contoh yang lainnya itu nah ini teman-teman. Nah, di sini juga dal bertemu dengan ta. Kita, kita, nggak dibaca kita, tapi kita. Kita masukkan langsung ke sini ya. Kita. Nah, seperti itu teman-teman. Saya harap teman-teman ngerti ya sampai di sini. Oke. Saya ulang sekali lagi. Nah, idgham mutajanisain yaitu pertemuan dua huruf yang berbeda namun tempat keluarnya sama. Nah, to, dal, ta, zo, za, sa, mim sama ba. Nah, di sini contohnya itu seperti ini teman-teman. Saya tulis dulu di sini ya. Contoh. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Abadtum, abadtum. Kita masukkan langsung ke ta. Abadtum. Oke. Kita, kita, kita. Nah, seperti itu teman-teman. Apakah teman-teman bisa mengerti dengan penjelasan saya ini? Oke. Kita. Nah, itu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya yang ketiga yaitu idgham mutaqarribain ya. Idgham mutaqarribain. Nah, pengertiannya yaitu pertemuan dua huruf yang hampir sama makhrajnya namun berbeda sifatnya. Nah, pertemuan dua huruf yang hampir sama tempat keluarnya tapi berbeda sifatnya ya teman-teman. Nah, saya tulis dulu di sini. Pertemuan dua huruf yang hampir sama. Nah, di sini pertemuan dua huruf yang hampir sama tempat keluarnya namun berbeda sifatnya. Berbeda sifatnya ya. Nah, misalnya itu di sini. Misalnya qaf ini bertemu dengan kaf. Nah, qaf bertemu dengan kaf dan lam bertemu dengan ro. Nah, ini pertemuan dua huruf yang hampir ya teman-teman, hampir sama tempat keluarnya namun berbeda sifatnya ya. Nah, itu qaf sama kaf, lam sama ro.
Nah, itu. Misalnya contohnya itu seperti ini, teman-teman. Contohnya itu seperti ini. Ntar dulu. Nah, nah ini teman-teman. Nah, ini pertemuan dua huruf yang hampir sama tempat keluarnya namun berbeda sifatnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada kof bertemu dengan kaf. Kof, kaf. Nah, ini. Nah, sebenarnya ini itu kho ya di sini teman-teman, tapi saya lupa menaruhkannya titik tadi. Ini kho sebenarnya ya. Nah, terus di sini itu ada alam. Nah, kita tulis saja biar lengkap ya. Nah, ini kho. Misalnya ini titiknya ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Nakhluqkum. Nah, langsung kita masukkan ke kaf. Ini ya, bukan kita pantulkan di sini dulu, bukan alam nakhluqkum, bukan gitu teman-teman. Tapi langsung kita masukkan ke kaf ya, huruf kaf ini. Alam nakhluqkum, luqkum. Nah, langsung kita masukkan ke sini. Alam nakhluqkum. Nah, itu ya teman-teman. Oke. Misalnya contoh ro. Ini contoh ro. Nah, ini teman-teman. Nah, lam bertemu dengan ro. Oke. Nah, cara bacanya itu juga sama. Kurro, kurro, kurro. Nah, itu kita masukkan langsung ke ro ya. Nggak dibaca kul ro, tapi ya kul ro, kurro. Maaf ya, kurro. Nah, seperti itu. Bukan dibaca kul ro, tapi kurro. Nah, kita masukkan langsung ke ro ini. Ya, teman-teman. Oke. Di sini saya langsung simpulkan saja ya. Oke. Yang pertama itu idgham mutamasilain, biar teman-teman itu cepat ingat ya dan nggak mudah lupa. Idgham mutamasilain itu yaitu pertemuan dua huruf yang sama. Ingat ya. Nah, di sini kita kita tulis dulu. Yang pertama itu yang sama. Nah, pertemuan dua huruf yang sama. Yang kedua yaitu pertemuan dua huruf yang berbeda. Yang ketiga yaitu pertemuan dua huruf yang hampir sama. Nah, oke. Di sini teman-teman. Idgham mutamasilain itu pertemuan dua huruf yang sama, ya. Yang sama seperti ini. Nah, oke. Tapi di sini teman-teman ada pengecualiannya ya. Di idgham mutamasilain ini ada pengecualiannya. Oke. Di sini pengecualiannya yaitu misalnya ini. Kita tulis di sini ya. Ini pengecualian. Oke. Mim bertemu dengan mim. Nah, itu. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu nun bertemu dengan nun. Nah, itu ya teman-teman. Ini pengecualiannya ya. Nah, misalnya mim bertemu dengan mim, nun bertemu dengan nun. Nah, otomatis kalau mim bertemu dengan mim ini masuknya itu di hukum mim mati ya. Nah, nun bertemu dengan nun itu juga masuknya di hukum nun mati. Ini mim mati, ini nun mati.
Nah, kalau ini kita kita masukkan gitu ya, mim bertemu dengan mim, itu pasti hurufnya itu hukumnya itu idgham mimi ya, idgham mimi. Oke. Selanjutnya nun bertemu dengan nun, itu hukumnya itu idgham bigunnah ya, idgham bigunnah. Nah, ini idgham mimi, ini idgham bigunnah. Oke. Teman-teman pasti sudah tahu ya tempat bedanya itu di mana ya. Nah, ini kalau idgham mutamatsilain itu pertemuan dua huruf yang sama. Nah, ini yang sama. Kalau idgham mutajanisain itu pertemuan dua huruf yang berbeda. Nah, namun sifatnya itu maaf salah. Pertemuan dua huruf yang berbeda namun tempat keluarnya itu sama. Ya. Pertemuan dua huruf yang berbeda namun tempat keluarnya itu sama. Oke. Selanjutnya ini idgham mutaqarribain, yaitu pertemuan dua huruf yang hampir sama namun berbeda sifatnya. Ya. Dua huruf yang hampir sama namun berbeda sifatnya. Nah, seperti ini. Qaf bertemu dengan kaf, lam bertemu dengan ro. Itu ya. Hampir ini teman-teman, hampir sama. Namun berbeda juga sifatnya ya. Nah, gimana teman-teman? Apakah teman-teman bisa mengerti? Oke. Mungkin saya juga kurang jelas mungkin ya dalam menjelaskan ini. Mungkin penjelasan saya itu ada tempatnya kurang jelas gitu ya. Oke, maaf karena saya ini juga lagi pusing ini ya teman-teman. Tapi saya itu usahakan untuk buat konten ya. Oke, konten belajar tajwid biar teman-teman itu cepat bisa ya. Oke, inilah yang dinamakan dengan perjuangan ya teman-teman. Sakit nggak sakit, tapi kita itu tetap membuat konten ya. Oke, seperti ini. Maaf kalau ada tempat kata-kata saya yang salah ya teman-teman. Oke, maaf kalau saya itu ada kekeliruan dalam menyampaikannya gitu ya. Nah, kalau teman-teman masih belum paham atau belum jelas, silahkan juga dicari ya di YouTube juga banyak ya. Kalian tinggal ketikkan saja hukum-hukum idgham. Nah, seperti itu ya, hukum idgham. Nah, itu pasti akan muncul yang tiga ini ya teman-teman. Oke. Di sini saya hanya menyampaikan saja apa yang saya bisa ya. Nah, sini. Maaf kalau sekali lagi saya minta maaf kalau ada tempat saya menjelaskan itu agak terbata-bata atau keliru atau gimana gitu ya teman-teman. Nah, oke. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Ini hukum idgham ya. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Bantu terus channel ini berkembang menuju 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.